lumayan banyak dan hadir. Baik, tidak berlama lagi, Kak Vindes, Oke, mari. baik, Kanina. Shalom, Ibu Bapak semuanya. Selamat malam. Malam hari ini kita akan membahas mengenai surat-surat Rasul Paulus. Namun sebelumnya, selamat Hari Kartini ya, buat para wanita yang luar biasa. Semoga dengan Hari Kartini menjadikan para ibu, para wanita, para perempuan di Indonesia semakin terus. Kalau tadi dalam ya dan sebagainya. Fris ya? Fris. Oh, Iya. Sekarang sudah oke? Iya. Oke ya. Oke ya, sudah ya. Oke, semoga lancar deh habis ini, nggak ada gangguan lagi. Agak unstable memang akhir-akhir ini. Saya bingung di Jakarta menggunakan koneksi apa lagi. Karena rasanya hampir semua koneksi unstable ya. Semoga lancar ya Ibu Bapak ya. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kita masuk ya sekarang ke surat-surat Paulus. Nah, Ibu Bapak, Paulus meninggalkan warisan iman yang terungkap secara tertulis dalam surat-surat yang dikirimkannya kepada orang-orang Kristiani pada abad pertama. Tentu kita masih ingat bahwa murid Yesus disebut Kristen itu di Antioquia. Ingat ya Ibu Bapak ya. Dan saat itu yang menjadi pemimpin jemaat Antioquia adalah, masih ingat siapa? Yohanes bukan, Kak? Bukan. Paulus dan Barnabas. Ya, tetapi Paulus waktu itu belum, masih Barnabas. Ya, Barnabas dan Paulus menjadi rekan dari Barnabas. Nah, kalau Yohanes, Ibu Yulia, merupakan pimpinan dari jemaat Efesus. Nah, jadi ada 3 gereja besar saat itu, yaitu gereja induk Yerusalem dengan pemimpinnya Yakobus, saudara Yesus, atau biasa dikenal dengan Yakobus tua. Lalu yang kedua itu jemaat Efesus dengan pemimpinnya adalah Rasul Yohanes. Lalu yang terakhir adalah Antioquia, yang pemimpinnya adalah Barnabas. Nah, ini menarik kenapa? Karena Paulus itu meninggalkan warisan iman kepada orang-orang Kristiani pada abad pertama dalam bentuk surat-surat. Dan kita juga jumpai Yohanes juga memberikan atau menulis sebuah surat. Ya, kita nanti akan belajar mengenai Wahyu tentunya. Ya, dan surat-surat yang Paulus tulis diyakini sebagai kitab-kitab terinspirasi dan menjadi bagian dari perjanjian baru. Ya, mengapa Paulus mempergunakan surat untuk berkomunikasi? Bagaimana surat-surat itu sekarang harus dibaca untuk mendapatkan nilai imannya? Jadi Ibu Bapak, surat-surat Paulus itu Kavin lagi. Aduh. Sampai mana tadi? Surat-surat. Oke, coba ya. Dan Paulus itu diyakini sebagai. Oke, terima kasih. Surat-surat Rasul Paulus ini diyakini sebagai kitab-kitab terinspirasi dan menjadi bagian dari perjanjian baru. Nah, mengapa Paulus mempergunakan surat untuk berkomunikasi? Bagaimana surat-surat itu sekarang harus dibaca untuk mendapatkan nilai imannya. Nah ini ya, untuk mendapatkan nilai imannya. Karena surat-surat Rasul Paulus itu merupakan warisan iman. Jadi nilai iman yang akan kita angkat
dari setiap tulisan-tulisan Rasul Paulus. Nah, sekarang poin berikutnya. Surat merupakan sarana komunikasi yang telah lama dipergunakan dalam sejarah manusia. Ibu bapak di sini rasanya dulu kalau komunikasi dengan pacar menggunakan surat, ya nggak sih? Ya, itu kita ya. Dulu belum ada yang namanya handphone, ya. Telepon rumah juga beberapa rumah saja yang memilikinya. Betul ya, Ibu Bapak ya. Lalu kita komunikasi dengan pacar, dengan keluarga kalau kita sedang berada di luar kota, ya dengan sebuah surat tentunya. Itu kita loh. Bagaimana zaman Rasul Paulus? Nah, tentu juga menggunakan sebuah surat. Ada gambar Ibu Bapak ya. Jadi menggunakan surat sebagai sarana untuk berkomunikasi. Surat menjadi penghubung antara orang atau kelompok dengan kelompok yang lainnya yang tinggal terpisah. Nah, sarana komunikasi biasa itu dipakai oleh para pejabat, para pimpinan negara, para filsuf, pedagang, dan sebagainya. Yaitu seringkali digunakan oleh mereka sarana komunikasi seperti ini, ya, surat menyurat. Paulus menulis suratnya baik sebagai tujuannya pribadi, perhatikan ya, untuk seorang pribadi. Contohnya siapa, Ibu Bapak? Ada yang tahu nggak? Surat Paulus yang ditujukan kepada seorang pribadi. Ayo. Filemon ya. Filemon. Nah, ya, itu nama orang, bukan nama jemaat. Ya. Jadi Filemon itu adalah surat Rasul Paulus untuk seorang pribadi, ya, maupun untuk kelompok. Siapa atau apa saja surat-surat Paulus yang ditujukan kepada suatu kelompok? Filipi. Roma. Filipi. Tesalonika. Tesalonika. Lalu apa lagi? Korintus. Efesus. Galatia. Ya, bacanya Galatia, Ibu Bapak ya, bukan Galatia tapi Galatia. Oke, terima kasih. Terus ada lagi? Antioquia. Surat-surat Antioquia nggak ada. Antioquia nggak ada. Yang disebut Antioquia itu I-nya ada di dalam Kisah Para Rasul, ya. Tapi kalau surat kepada jemaat di Antioquia nggak ada. Ya, termuat di dalam Kisah Para Rasul dan Lukas yang menulisnya. Tadi ingat ya, gereja Yerusalem pimpinannya Yakobus. Ya, Yakobus dan Petrus lah, ya. Tetapi biasa yang lebih ditekankan itu Yakobusnya ya. Petrus juga menjadi pimpinan juga saat itu di sana. Lalu ingat yang kedua tadi Efesus dengan pimpinannya adalah Yohanes, dan yang terakhir adalah Antioquia dengan pimpinannya adalah Barnabas yang dilanjutkan nanti oleh Paulus, ya. Kemudian selanjutnya dalam surat-surat yang ditulisnya tadi, Paulus tidak hanya menyampaikan buah pemikirannya, tetapi terutama ini patut dicatat, menyampaikan tanggapan terhadap keadaan atau persoalan tertentu. Jadi mayoritas atau kebanyakan surat-surat Paulus itu bertujuan untuk menyampaikan tanggapan terhadap persoalan atau keadaan tertentu. Nanti saya akan jelaskan. Ya, surat-suratnya memang memuat banyak uraian yang disampaikan kepada pribadi dan jemaat tertentu. Ya, itu memang yang menjadi kekasan dari surat-surat Rasul Paulus. Ya, tetapi di dalamnya tidak dapat kita temukan uraian yang sistematis, teratur dan lengkap yang mengungkapkan seluruh pemikiran Paulus. Nggak akan kita jumpai.
Ya, jadi di dalam surat-suratnya itu kebanyakan isinya merupakan keadaan atau persoalan baik jemaat maupun pribadi. Ya, dan kita sangat jarang menemukan uraian-uraian yang berdasarkan atau berasal dari pemikiran Rasul Paulus. Ada, tapi jarang kita temukan. Karena kebanyakan isinya menyangkut persoalan atau masalah jemaat atau pribadi tertentu. Sampai sini bisa ngikutin ya Ibu Bapak ya. Semoga nggak putus-putus lagi ya. Bila dibandingkan dengan tulisan perjanjian baru lainnya, surat Paulus lebih dahulu ditulis. Nah, jadi ingat Ibu Bapak, surat-surat Paulus menurut tradisi gereja merupakan surat-surat yang lebih dulu ditulis. Ada satu surat Rasul Paulus yang paling pertama ditulis di antara seluruh kitab perjanjian baru. Kitab apakah itu? Ayo, kalau nggak salah saya pernah jelaskan sekilas loh, ya. Nah, kalau Injil paling tua kan Markus tuh, kurang lebih tahun 60 sampai 70. Tapi sebelum Injil Markus ada surat Paulus yang lebih tua. Ayo. 1 Tesalonika. Itu ditulis antara tahun 45 sampai dengan 50 Masehi. Nah, ya. Jadi penting nih untuk kita pahami bersama. Nah, hal ini maksudnya kenapa kok surat-surat Paulus itu awal-awal ditulis gitu ya. Nah, ini alasannya. Hal ini dapat dipahami karena pada masa itu orang-orang beranggapan bahwa Kristus akan datang segera. Ya kan? Bahkan ketika mereka masih hidup. Karena alasan inilah orang Kristiani atau orang Kristen ya tidak berpikir untuk membuat dokumentasi mengenai ajaran imannya. Buat apa? Karena kan Kristus mau datang lagi. Jadi nggak usah buat dokumentasi mengenai ajaran iman mereka. Nah, para pemimpin jemaat hanya membuat tulisan sejauh diperlukan. Saat itu pemimpin jemaat itu nggak membuat surat, hanya tulisan-tulisan yang diperlukan saja. Dan hanya untuk menanggapi persoalan yang sedang dihadapi oleh sang penerima surat. Jadi nggak ada yang namanya surat yang dikhususkan untuk mengajarkan mengenai nilai-nilai iman. Nggak ada. Kenapa? Ya karena mereka percaya Yesus akan datang lagi dalam waktu dekat. Jadi nggak perlulah mengenai penjelasan iman dan sebagainya, karena Yesus kan sudah mau datang. Jadi mereka memang tidak menulis ya yang khusus untuk menjelaskan nilai-nilai iman, tidak didokumentasikan. Hanya tulisan-tulisan yang dirasa perlu untuk menanggapi persoalan pribadi atau jemaat tertentu. Ya, itu. Dalam perjanjian baru, perhatikan Ibu Bapak, dalam perjanjian baru terdapat 20 surat yang ditempatkan sesudah kisah para rasul. Ada 20 surat. 13 diantaranya membawa nama Paulus. Tolong digarisbawahi, 13 diantaranya membawa nama Paulus. Membawa nama Paulus berarti ada di antara 13 surat itu yang ditulis bukan Rasul Paulus penulisnya. Nah, ini menarik nih. Jadi ke-13 surat Rasul Paulus tidak semuanya ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, ini penting untuk kita pahami karena kita seringkali miskomunikasi atau misleading
kita beranggapan ya namanya juga surat Paulus, ya Paulus yang menulis. Ya nggak apa-apa kalau kita nggak tahu karena kita nggak belajar kan. Tapi kalau kita sudah belajar, maka kita harusnya ingat dan tahu. Ya, nanti saya akan jelaskan surat-surat mana yang ditulis langsung oleh Paulus, yang mana yang menulis itu adalah murid dari Rasul Paulus. Ya. Nah, menurut alamat yang dituju, ke-13 surat ini dapat dibagi dua. Jadi, Ibu Bapak tolong perhatikan, Paulus menulis suratnya itu dan menamainya dengan alamat yang dituju. Misalkan Korintus, berarti yang dituju adalah jemaat Korintus. Misalkan surat Tesalonika, berarti jemaat yang dituju adalah Tesalonika. Paham ya Ibu Bapak ya? Jadi surat-surat Paulus dinamai berdasarkan tujuan surat itu ditujukan ke alamat apa. Nah, dari 13 surat-surat Paulus dibagi menjadi dua bagian besar, Ibu Bapak. Yang pertama, yaitu 9 gini berarti ya, 9 surat, ya, 9 surat yang ditujukan kepada jemaat. 9 surat yang ditujukan kepada jemaat. Dan 4 surat yang ditujukan untuk pribadi tertentu. Perhatikan. Ada 13 surat yang mengatasnamakan Paulus. Dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, 9 surat yang ditujukan untuk jemaat. Dan 4 surat yang ditujukan untuk pribadi. Nah, 9 surat itu yang untuk jemaat adalah Roma. Ya, 1 dan 2 Korintus. Udah 3 ya. Galatia 4. 5 Efesus. 6 Filipi. 7 Kolose. 8 dan 9, 1 dan 2 Tesalonika. Nah, ya, ini 9 surat kepada jemaat. Lalu ada 4 surat untuk pribadi tertentu, yaitu 1 dan 2 Timotius, 1 dan 2 Timotius, Titus, dan Filemon. Nah, ya, Titus dan Filemon. Lalu surat-surat yang lain seperti Ibrani, ya. Nah, surat Ibrani bukan Paulus yang menulisnya. Nah, ada penulis tertentu. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Lalu ada juga di situ 1 Petrus, betul nggak? Lalu ada lagi 1 Yohanes, ada lagi 2 Yohanes, 3 Yohanes. Itu bukan termasuk surat-surat Paulus, itu disebut dengan surat-surat. Ada yang tahu? Ayo. Surat-surat Paulus. Bukan, kalau Paulus kan tadi sudah. Ya, kalau Yakobus yang nulis adalah Yakobus muda. Jadi ada 2 murid Yesus yang bernama Yakobus, Ibu Bapak. Yang pertama Yakobus anak Zebedeus, ya, itu saudaranya siapa? Yakobus anaknya Zebedeus, saudaranya siapa? Yohanes ya. Nah, ya, makanya mereka selalu berjalan berdampingan nih, Yakobus ya, Yohanes tuh, karena mereka saudara ya. Yakobus anak Zebedeus itu pemimpin jemaat Yerusalem bersama dengan Petrus, sering disebut dengan Yakobus tua. Lalu ada lagi Yakobus anak Alfeus. Nah, ini yang biasa disebut Yakobus muda. Nah, menurut tradisi yang menulis surat Yakobus itu adalah Yakobus muda. Nah, tetapi ada tuh
1 dan 2 Petrus, 1, 2, 3 Yohanes. Disebut apa itu? Googling boleh loh, nggak apa-apa. Ayo, kan surat-surat Paulus tadi jelas tuh ada 13. Barusan kita sebut tuh 13 surat Rasul Paulus. Kan ada total semua ada berapa kitab tadi? 20 kitab setelah Kisah Para Rasul. Nah, kitab-kitab seperti 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes disebut apa itu? Ayo. Surat-surat Katolik. Nah, ya, karena tidak ditujukan untuk jemaat tertentu. Ya, paham ya Ibu Bapak ya? Maka disebut Katolik universal. Nah, ya. Itu. Nanti di bulan Mei kita akan masuk ke surat-surat Katolik. Nah, biar jelas tuh, biar nggak asing. Ya. Kita fokus di surat-surat Paulus dulu. Ya. Nah, surat-surat yang ditujukan kepada jemaat ditempatkan di depan menurut panjangnya tulisan. Jadi yang paling panjang itu ditaruh paling depan. Yang paling panjang apa? Untuk jemaat. Korintus, Yang paling depan sesudah Kisah Para Rasul. Roma. Roma. Ya, jadi itu alasannya. Kenapa kok Roma dulu? Ya karena Roma yang paling panjang pada jemaat. Setelah Roma apa? Korintus, Nah, baru Korintus. Setelah itu Galatia, Galatia, Efesus, Efesus, Filipi, Filipi, Kolose, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika. Tadi kalau mencatat itu saya catatannya urutannya dari paling panjang ke paling pendek. Yang saya sebut 9 surat itu, ya. Nah, setelah itu baru surat-surat Paulus kepada pribadi. Betul nggak? Setelah 1-2 Tesalonika apa? Timotius. Yes, 1-2 Timotius. Kemudian Titus dan Filemon. Nah, itu Ibu Bapak. Jadi kita nggak usah bingung nih. Coba kita buka 2 Timotius. Ya, kita cari aja di salah satu ujung dari Perjanjian Baru. Nah, ya. Terus kita diminta buka Kolose. Oh, berarti di antara tengah-tengah nih. Nah, Roma. Oh, berarti setelah Kisah Para Rasul. Gampang Ibu ya, kalau kita mau belajar karena sudah diurutkan dari panjang ke pendek. Nah, itu caranya. Cukup jelas ya. Kemudian dari ke-13 surat yang ditulis memakai nama Paulus itu surat-surat tertentu dikelompokkan secara khusus. Ini ada pengelompokannya lagi Bu Bapak. 4 surat, perhatikan 4 surat, yaitu Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. 4 ya, saya ulang sekali lagi. Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon seringkali disebut surat-surat dari penjara. Tulisnya Fris ya. Disebut surat dari Ya. penjara. Seringkali disebut sekarang jelas Ibu Bapak? Jelas Sudah. ya. Yes. Seringkali disebut surat-surat dari penjara karena penulisnya menyebut diri tawanan atau orang yang sedang berada di dalam penjara. Ya, kita buktikan ya. Efesus dulu. Kita baca Efesus 3 ayat 1. Yuk, satu orang volunteer tolong bacakan.
Efesus jemaat. Oh, berarti tengah-tengah. Nah, gampang ya. Efesus 3 ayat 1. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjara karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Terima kasih Bu Allah. Linda. Jelas ya. Jadi memang dikatakan itulah sebabnya aku ini Paulus orang yang dipenjarakan karena Kristus. Itu Efesus. Tadi ada 4 ya. Yang kedua tadi apa yang mencatat? Nah, Filipi. coba buka Filipi 1 ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan Satu berita lagi Bu Injil. Linda ayat 13. Oh, ayat 13. Mm-mm. Ayat 13. Oh ya. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Berkali-kali Kristus. bilang dipenjarakan karena Kristus. Kristus. Terus Kristus bilang, salah sendiri mau jadi rasulku. Memang gue pikirin. Nah sekarang coba ayat 14 lagi Ibu. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak Terakhir takut. 17. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Nah, terima kasih Bu Linda. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke, sekarang surat yang ketiga. Tadi yang mencatat tentu tahu apa suratnya. Kolose. Nah, silakan baca sekarang Kolose 4 ayat 18. Ini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih. Salah Ibu, maaf. Salah. Ayat 18. Bukan 18 ya? Iya, 18 ya? silakan Ibu, 18. Bab 3 ya, Pak ya? Bab 4 Ibu. Oh, bab Nggak apa-apa. Saya tunggu, nggak apa-apa. Iya, bab 4 18 kan? Kini aku telah menerima. Ibu kayaknya bukan Kolose nih, bukan. Oh iya ya, bukan Kolose. Nggak apa-apa, saya tunggu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja Ibu, nggak apa-apa. Kita belajar kok. Filipi. Kolose itu setelah Filipi, betul. Ya, ya bab 4. Ya, berapa 18 ya, Pak Ya, ya? betul Ibu. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai Oke, kamu. terima kasih Ibu ya. Ingatlah akan belengguku. Itu maksudnya di penjara ya, terbelenggu. Terbelenggu ya. Lalu ditutup dengan kasih karunia menyertai kamu. Ya, terima kasih Ibu. Terakhir apa? Filemon. Nah, sekarang kita buka Filemon. Pasti masih pada putih. baru buka malah. Buka ya. Coba buka Filemon. Ini cuma bab 1 aja ya, nggak ada 2 ya. Filemon bab 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang terkasih, teman sekerja kami. Nah, ingat Filemon tadi nama pribadi ya. Dikatakan kepada Filemon yang kekasih, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Lagi-lagi karena Yesus Kristus. Nah, jelas ya, berarti Paulus benar-benar sedang ada dalam penjara ya, mendapatkan hukuman. Lalu yang berikutnya ayat 9. Silakan.
Tapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Oke, terima kasih. Saya freeze barusan. Sekarang jelas nggak Ibu Bapak? Oh, Udah ya, sudah. terima kasih Kak Nelly. Satu lagi nih, ayat 10, Kak. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Ya. Onesimus. Nah, tuh, satu lagi lah ya, satu paket. Ayat 13. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan Oke, karena jelas ya Ibu Injil. Bapak ya. Jadi 4 surat ini disebut surat-surat dari penjara. Karena saat menulis surat ini, Paulus sedang berada di dalam penjara. Sedih ya. Lalu surat ini bagian yang kedua ya. Surat 1-2 Timotius dan Titus disebut surat pastoral. 1-2 Timotius dan Titus. Disebut surat pastoral. Ya. Karena ketiga surat ini berisi petunjuk dan nasihat. Maka disebut pastoral, pastoring, pastor. Ya. Memberikan petunjuk dan nasihat ya yang disampaikan kepada pimpinan jemaat tentang bagaimana harus menggembalakan jemaat. Jadi kalau kita sebagai koordinator persekutuan doa atau komunitas, ketua lingkungan, maka ada baiknya kita baca 1-2 Timotius dan Titus. Nah, itu. Kalau kita sudah bisa memilah-milah seperti ini, enak. Jadi kita tahu, oh, aku lagi butuh nih mengenai pengajaran atau nasihat bagaimana menjadi gembala yang baik. Nah, saya akan buka 1-2 Timotius dan Titus. Itu lengkap semua di situ ada. Ya, atau mau membawakan sebuah pengajaran misalkan di lingkungan atau di PD ya tentang kepemimpinan ya bisa berangkat dari sini. Nah, kedua orang tersebut yaitu Timotius dan Titus, ini nama orangnya Ibu Bapak ya, tadi di awal saya bilang kan ada 4 yang sifatnya pribadi, 1-2 Timotius, Titus dan juga Filemon. Ya, jadi ini nama orang bukan nama jemaat. Ya, adalah penanggung jawab jemaat. Timotius itu di Efesus. Coba kita baca 1 Timotius 1 ayat 3. 1 Timotius 1 3. ayat 3. 1 Timotius 1. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Oke, terima kasih Ibu. Jadi jelas ya, dikatakan bahwa apa? Timotius penanggung jawab di Efesus. Ya. Lalu Titus itu penanggung jawab di Pulau Kreta. Ya, silakan baca Titus 1 ayat 5. Jadi inilah pimpinan-pimpinan ya, jemaat perdana atau jemaat awal di masing-masing daerah. Kita harus tahu nih, ya, Titus 1 ayat 5. Silakan. Ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Nah, ya.
Jadi jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, ini mengenai surat-surat Paulus kepada Timotius dan Titus yang sifatnya pastoral. Makanya disebut surat pastoral. Ya, mengembalakan, memberikan petunjuk dan nasihat. Ya. Nah, yang berikutnya yang lain seperti 1, 2 Korintus, Galatia, dan Roma itu disebut surat-surat besar. Jadi ada 3 pengelompokan ya Ibu Bapak ya. Tadi ya yang pertama surat-surat dari penjara. Yang kedua surat pastoral. Dan yang ketiga surat-surat besar. Ya, itu isinya 1, 2 Korintus, Galatia, dan Roma. Ya, karena bobot dari panjang surat-surat itu lebih daripada yang lain. Jadi ini bisa dikatakan 4 surat besar nih, karena isinya banyak atau panjang. Oke ya Ibu Bapak ya. Lalu sekarang kita masuk ke alasan penulisan. Nah, alasan penulisan. Sebagai pewarta Injil, Paulus tidak pernah lama tinggal di suatu tempat. Jadi dia tinggal di tempat yang ia kunjungi itu paling lama 1,5 sampai 2 tahun. Paling lama itu. Ya, jadi misalkan saya nih mewartakan Injil ke Semarang, paling lama 1,5 sampai 2 tahun. Setelah dari Semarang, saya pergi ke Jogja. Paling lama 1,5 sampai 2 tahun. Setelah itu saya pergi lagi ke Bali. Nah, paling lama 1,5 sampai 2 tahun. Nah, setelah itu pada saat saya di Bali, saya mendengar jemaat di Jogja ada masalah. Nah, akhirnya saya menulis surat yang ditujukan kepada jemaat di Jogja. Itu caranya, Ibu Bapak. Paham ya? Jadi Paulus itu mendengar ada kabar, ada masalah, ada persoalan, lalu dia menulis surat itu dan ditujukan kepada jemaat yang sedang bermasalah. Nah, lamanya dia tinggal di suatu tempat, suatu daerah, itu paling lama 1,5 sampai 2 tahun. Makanya kalau misalkan banyak romo-romo yang dipindah padahal baru, ya dari awal memang seperti itu aturannya ya. Ya romo kan baru di sini, ya memang seperti itu gitu kan. Nah, ini kita bisa belajar nih ya, bahwa melayani Tuhan itu tidak ada kenyamanan. Harus siap diutus kemanapun. Dari kota besar tiba-tiba ke Temanggung ya Kak Nina ya. Waktu itu si Romo siapa itu yang Kak Nina cerita. Yang kota besar, kota metropolitan Jakarta, umatnya yang wangi-wangi, bersih-bersih ya, kaya-kaya ya, tiba-tiba harus dipindah tugaskan ke daerah terpencil ya. Kalau dulu di Jakarta kolektornya puluhan juta ya kan, tapi tiba-tiba harus pindah, kolektornya nggak sebanding. Ya itulah kenyataannya, bahwa pelayanan seperti yang Nabi Yesaya katakan, ini aku, utuslah aku. Ya, bukan ini aku, utuslah dia. Itu ya. Jadi itu yang menjadi dasar bagaimana kita harus memahami bahwa memang pelayanan itu nggak mudah. Pelayanan itu butuh apa ya? Butuh keberanian. Tantangan selalu ada. Misalkan kita komitmen dalam sebuah komunitas 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu kita harus meninggalkan komunitas itu. Ya, mungkin ada prioritas lain. Kita mungkin punya kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Jadi nggak bisa fokus pelayanan. Nah, berarti Tuhan mau kita melayani dalam keluarga dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus memahami bahwa memang melayani itu bukan seperti yang kita inginkan, tetapi seperti yang Tuhan inginkan. Kayak Bu Herna kan sempat cerita sebelumnya dia nggak pernah nih di bagian pembinaan ya. Lalu tiba-tiba
diminta di bagian pembinaan. Sebelumnya ngurus pujian katanya. Ya, inilah pelayanan serba tidak pasti, ya kan? Seperti yang Yesaya katakan tadi ya, bahwa kita harus siap sedia. Nah, kemudian selanjutnya Paulus tinggal di tempat itu, lalu mewartakan Injil. Perhatikan Ibu Bapak, mewartakan kabar keselamatan. Halo, Pris, Kak Vindes. Pris lagi Cukup ya. lama ini Prisnya. Oke, sekarang jelas? Mm-mm. Sampai mana tadi? Paulus tinggal mewartakan Injil. Oke. Karya keselamatan. Oke. Jadi Ibu Bapak, ada 3 langkah atau 3 hal yang Paulus lakukan pada saat dia sampai atau tinggal di suatu tempat. Yang pertama, misalkan dia datang di Korintus. Nah, dia mewartakan kabar keselamatan. Itu yang pertama. Ya, kepada orang-orang di Korintus. Nah, setelah itu dia mendirikan jemaat di Korintus. Dan yang terakhir, yang ketiga, membinanya. Bayangkan Ibu Bapak, dalam waktu maksimal 2 tahun, dia bisa mendirikan jemaat dan membina mereka. Nah, luar biasa ya, Paulus tuh. Nah, setelah ia melanjutkan perjalanan Freeze cukup lagi. jelas. Freeze lagi. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan. Oke, ya. Setelah itu dia melanjutkan perjalanannya. Dan setelah sampai di tempat yang baru, ia melakukan 3 hal tadi, yaitu mewartakan Injil, mendirikan jemaat, dan membina mereka. Kalau dirasa sudah siap untuk ditinggalkan, maka dia akan pergi ke tempat yang baru lagi. Sampai di sini bisa dipahami Ibu Bapak? Bisa ya? Oke. Saya takut freeze, jadinya takut nanti ada yang ketinggalan, jadinya nggak paham. Tapi bisa ya diikuti ya. Nah, ketika berada di tempat lain, Paulus mendengar kabar tentang jemaat yang telah didirikannya itu. Seperti tadi saya jelaskan, saya tiba di Bali, lalu saya mendengar kabar berita tentang jemaat di Jogja. Ya, Paulus juga demikian. Pada saat Paulus sedang berada di Korintus misalkan, dia mendengar kabar ada masalah di jemaat Tesalonika. Nah, akhirnya perhatikan, karena ada masalah yang para jemaat hadapi, ya, sebagai satu kesatuan jemaat, mungkin ada pertentangan, mungkin ada perselisihan dalam tubuh jemaat sendiri. Nah, mendengar kabar seperti itu, Paulus yang berada di tempat lain tidak dapat datang sendiri. Paham ya Ibu Bapak ya? Misalkan saya ada di Jogja. Saya mewartakan Injil saya di Jogja. Saya mendirikan jemaat di Jogja. Dalam proses itu saya mendapatkan kabar nih dari Bu Eni. Kak Vindes, jemaat SOG di Solo lagi banyak masalah nih misalkan. Mereka mulai saling gontok-gontokan, ada gesekan dan sebagainya. Misalkan seperti itu ya. Nah, saya nggak bisa meninggalkan jemaat saya di Jogja. Maka yang saya lakukan adalah saya menulis surat, ya kan? Lalu saya tujukan kepada jemaat di Solo. Nah, itu gambarannya Ibu Bapak. Nah, lalu Ibu Eni mendapatkan surat saya dan dia bacain tuh surat kepada jemaat di Solo. Ini surat dari Kak Vindes misalkan. Nah, gambarannya seperti itu Ibu Bapak ya, kurang lebih ya. Jadi enggak dia di Korintus dia nulis untuk jemaat di Korintus. Enggak seperti itu ya.
Tapi dia berada di tempat lain, dia mendengar kabar, ada masalah, ada perselisihan, dia tulis suratnya di tempat lain, lalu ditujukan kepada jemaat yang bermasalah. Cukup jelas ya? Oke. Lalu yang berikutnya, di antara surat-surat Paulus, surat Roma ditulis karena alasan yang berbeda. Ya, jemaat di Roma bukanlah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Perhatikan. Jadi jemaat di Roma bukan Paulus yang mendirikannya, tetapi memang ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Menulis surat freeze lagi ya? Freeze lagi. Oke, sampai mana tadi? Jemaat di Roma. Oke. Tulis jemaat. Oke. Sekarang jelas nggak Ibu Bapak? Ini kok sering banget ya? Jadi lebih sering. Oke, saya lanjutkan ya. Paulus menulis jemaat di Roma itu karena ia ingin mengunjungi mereka. Ya, jadi Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, meskipun bukan dia yang mendirikannya, karena Paulus ingin mengunjungi mereka. Jadi, surat kepada jemaat di Roma berbeda dengan yang lain, karena surat ini tidak ditujukan sebagai tanggapan atas persoalan. Paham ya Ibu Bapak ya? Berbeda dengan surat-surat Paulus yang lainnya. Nah, dapat dikatakan bahwa surat kepada jemaat di Roma ini mengandung unsur teologis yang paling lengkap jika dibandingkan surat-surat lainnya. Jadi, surat-surat Paulus yang lainnya itu muatan teologisnya tidak sebanyak surat Paulus jemaat di Roma. Ya, walaupun demikian tidak berarti bahwa surat Roma ini memberikan gambaran yang penuh dan menyeluruh tentang ajaran dan teologi Paulus. Enggak. Lebih banyak unsur teologisnya atau uraian teologisnya dibandingkan surat-surat yang lainnya, betul, lebih banyak, lebih lengkap, tetapi tidak memberikan gambaran yang penuh atau utuh akan teologinya Rasul Paulus. Sampai sini bisa mengikuti Ibu Bapak? Bisa ya. Nah, surat-surat Paulus mengungkapkan keterlibatannya pada masalah yang digumuli oleh jemaat. Surat-surat itu dikirim supaya dibacakan di hadapan jemaat. Tadi saya sempat singgung ini kan. Nah, nanti silakan catat 1 Tesalonika 5 ayat 25. 1 Tesalonika 5 ayat 25 dan Filemon 1 ayat 2. Tapi bacanya Filemon 2 ya, karena bab 1 itu satunya itu nggak dibaca. Jadi kalau cara bacanya surat Filemon itu Filemon 2, itu artinya ayat yang kedua, bukan bab 1 ayat 2, enggak, karena babnya cuma 1. Paham ya Ibu Bapak ya? Nah, sekarang kita buka yuk. 1 Tesalonika 5 ayat 25. Satu orang volunteer tolong bacakan. Satu Tesalonika 5 ayat 25 ya Kak? 1 Tesalonika 5. Saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, doakanlah kami. Jadi surat itu dibaca kepada seluruh jemaat di Tesalonika dan Paulus minta agar mereka mendoakan Pak Paulus. Filemon 2. Silakan. Filemon 2. Dan kepada Afia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus,
teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di Tiganya Kak rumahmu. sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Oke, jelas ya Ibu Bapak ya. Kepada Filemon dan juga kepada Apphia, saudara perempuan kita, dan kepada Archippus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Baru isinya. Jadi inilah cara penyampaian surat Paulus, ya, dibacakan kepada seluruh jemaat. Freeze? Tidak, saya takut sekarang. Ya, Paulus menulis surat ketika ia sendiri tidak dapat hadir mengunjungi umat. Ya, ia hadir dalam suratnya. Ya, jadi suratnya Paulus itu merepresentasikan kehadiran Paulus. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, ketika surat dibacakan, seolah-olah ia sendiri hadir. Kalau suka nonton film kerajaan, apalagi kerajaan China, Tiongkok, itu kan biasa utusan raja membawakan surat dari raja. Betul nggak Ibu Bapak? Kepada masyarakat atau desa tertentu. Respon mereka gimana pada saat inilah perintah raja? Langsung menyembah. Mereka langsung berlutut, betul nggak? Nah, ini pada nonton film ini nih, kerajaan. Langsung pada semangat. Kerajaan, ya kan, langsung kompak menjawab. Oke, freeze lagi ya. Enggak sekarang. Oh, sekarang enggak. Ya, oke. Ini sebentar lagi selesai harusnya. Karena freeze lebih lama ya. Oke, selanjutnya, karena memang surat itu ditujukan kepada jemaat dan surat itu mewakilkan Paulus. Nah, sama seperti tadi ya dalam film kerajaan China, bahwa ketika surat itu dibacakan, seolah-olah Paulus sendiri yang hadir dan yang berbicara kepada jemaat. Bukan si pembacanya, tetapi mereka percaya bahwa Paulus yang hadir. Mereka bersikap ya seakan-akan memang Paulus yang berbicara. Ya, seperti tadi ya, contohnya analoginya seorang utusan raja yang membacakan surat perintah raja, ya mereka bersikap seakan-akan raja sendiri yang hadir. Ya, mereka percaya akan hal itu ya. Seakan-akan raja sendiri yang berbicara. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, karena itu untuk dapat memahami surat-surat Paulus dengan baik, kita perlu memahami latar belakang dari jemaat itu, Ibu Bapak. Ya, mengenai keadaan jemaat dan persoalan yang sedang dihadapi yang mendorong Paulus menulis surat kepada mereka. Bisa jadi dalam satu surat Paulus menanggapi berbagai masalah sekaligus. Jadi, kalau kita ingin belajar surat-surat Rasul Paulus, kita harus belajar latar belakangnya. Saya ambil contoh misalkan Korintus. Ada yang tahu Ibu Bapak, Korintus itu kota apa? Ayo. Korintus kota apa? Kota perdagangan. Ya, kota perdagangan. Tapi yang saya maksudnya sombong karena ya, sudah betul. secara rohani. Betul. Tapi lebih daripada itu, memang betul kota perdagangan. Namun yang saya maksud adalah kota pelabuhan. Nah, ya. Karena kota pelabuhan dan kota perdagangan, maka tentu kota Korintus itu menjadi pusat pertemuan banyak budaya. Nah, ada budaya Yunani, budaya Romawi, dan sebagainya. Sehingga mereka tentu punya pergaulan yang berbeda. Misalkan kayak kita nih, ya jangan bergaul sama orang-orang Jakarta misalkan. Orang Jakarta itu terkenal pergaulan bebas, ya kan, dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya itulah keadaan jemaat di Korintus. Orangnya banyak macam sehingga pergaulannya bebas, ada yang menyembah berhala dan sebagainya. Akhirnya
Rasul Paulus memberikan peringatan kepada jemaat di Korintus. Salah satunya kita buka 1 Korintus 15 ayat 33. Yuk, satu orang volunteer tolong bacakan. 1 Korintus 15 ayat 33. Yuk. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Oke, terima kasih Bu Eni. Nah, ini peringatan kepada jemaat di Korintus. Agar mereka tidak bergaul di dalam pergaulan Yang buruk. Tulis lagi ya. Aduh. Ya, sekarang bagus. Tulis lagi. Tulis lagi. Coba saya disconnect dulu ya, Ibu Bapak ya. Ya. Monggo Kak, Langsung coba lagi. out dulu, leave. Sekarang jelas? Ya. Nah, ini salah satu contoh Ibu Bapak, bagaimana Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus agar mereka tidak bergaul di dalam pergaulan yang sesat. Ya, ingat, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Selama ini kamu punya kebiasaan yang baik. Beribadah bersama, berkomunitas bersama, berdoa bersama. Jadi karena Korintus itu banyak budaya, banyak orang dari segala macam budaya, dari segala macam latar belakang, kamu jangan ikut-ikutan mereka. Nah, paham ya Ibu Bapak ya? Ini keadaannya. Dan juga jemaat-jemaat yang lainnya seperti itu. Jadi kita harus paham dulu konteksnya. Khususnya kita nanti kalau mau mewartakan, misalkan kita mengutip 1 Korintus misalkan. Kita harus jelaskan kepada umat, Ibu Bapak, Korintus itu kota pelabuhan, kota perdagangan, dan di situ banyak sekali latar belakang budaya, karena banyak orang-orang yang hadir, karena itu pusat perdagangan. Ya, jadi pada saat itu jemaat di Korintus mengalami tantangan ini, bagaimana pergaulan mereka bisa saja tidak benar, tidak baik, karena terpengaruh oleh budaya-budaya lain. Makanya Rasul Paulus memberikan penekanan ini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kita juga demikian. Kita tahu nih bahwa selama ini kebiasaan kita baik. Kita ikut SOG setiap minggu, kita misa setiap hari Minggu, lalu tiba-tiba kita memiliki beberapa teman yang kita rasa bahwa teman itu bisa memberikan dampak yang negatif. Kalau sekarang orang bilang apa? Toxic friendship. Ya. Terus lagi. Racun. Putus? Enggak. Oh, nyambung lagi. Oke, terima kasih. Nah, akhirnya umat jadi jelas. Oh, ternyata maksudnya. Kurang lebih seperti itu, Ibu Bapak. Ya. Nah, kalau misalkan kita mau belajar lebih detail lagi, ya nanti di kesempatan lain di SOG ya, Ibu Bapak. Kita belajar satu persatu tuh. Latar belakang Korintus, latar belakang Filipi, latar belakang Tesalonika, biar kita ngelotok. Nah, ya. Sekarang bagian terakhir. Nah, ini yang saya ingin jelaskan. Ada yang disebut dengan Proto-Paulinum, ada yang disebut Deutero-Paulinum. Nggak ada yang Tirto-Paulinum. Cuma nih saya yang ada ya. Oke, saya mulai ya. Nah, orang modern beranggapan bahwa hal-hal yang baru itu lebih baik daripada yang lama. Sehingga sesuatu yang lama seringkali dianggap tidak ada nilainya. Tetapi pada zaman kuno, perhatikan Ibu Bapak, ini pada zaman kuno ya, orang beranggapan makin kuno makin baik. Sesuatu yang baru malah akan dicurigai atau dipertanyakan. Akibatnya, ajaran yang sudah lama dipegang teguh dan diajarkan turun-temurun lebih dapat diterima dan diakui kebenarannya daripada ajaran yang baru. Maka nggak heran kalau ajaran Yesus itu sulit diterima. Ya, kenapa? Karena ajarannya baru, ditampar pipi kanan,
ikan pipi kiri. Nenek moyangku nggak pernah ajarkan seperti itu. Barang siapa meminta bajumu, berikanlah jubahmu. Enak aja. Gitu. Nah, ini ajaran baru. Mereka sulit menerimanya. Ya, karena alasan inilah para penulis kitab-kitab ya apokrif Perjanjian Lama yang menulis antara tahun 200 sebelum Masehi dan 200 Masehi mencantumkan nama-nama orang besar dari zaman lampau. Misalnya, Henokh, Yesaya, Ezra, Baruk, dan sebagainya. Antara tulisan mereka dengan tokoh-tokoh yang namanya disebut tadi, terbentang waktu berabad-abad. Tetapi mereka membuat seolah-olah tulisan itu adalah karya orang-orang besar di zaman lampau itu. Agar tulisan mereka lebih dapat diterima. Misalkan saya nulis nih, yang nulis saya, tapi saya ingin atas namanya Bu Linda. Karena Bu Linda lebih terkenal dan ajarannya dulu itu sangat luar biasa. Jadi agar surat saya dapat diterima, maka saya mengatasnamakan Bu Linda. Nah, padahal penulisnya saya. Riz, Oke. Sekarang? Tadi Masih nggak freeze? kedengeran. Oke. Misalkan gini. Aduh, freeze lagi ya. Enggak, Kak. Enggak? Oke, lanjut ya. Misalkan gini. Sampai mana tadi? Lupa saya sendiri. Saya menulis surat nih, ya. Lalu tadi contohnya udah belum sih didengar yang Bu Linda tadi? Oh, sudah. Berarti jangan lagi ya. Nah, kayak Yesaya. Kan Yesaya kan, Yesaya 1 sampai dengan 66. Yang kita tahu penulisnya adalah Yesaya. Padahal kalau kita belajar, penulisnya itu Riz lagi, Kak. Penulisnya siapa? Kak. Kalau enggak saya matikan video dulu boleh ya Ibu ya? Boleh, boleh. Biar sampai mungkin sampai di Yesaya, Kak. Sampai saya ya. Saya matikan semoga lebih ini ya, lebih lancar. Nah, kayak Yesaya. Yesaya itu kan yang kita tahu penulisnya cuma satu, yaitu Nabi Yesaya. Padahal kalau kita belajar, penulisnya itu ada 3 sumber. Sebelum pembuangan Babel, lalu pada saat di Babel, pembuangan Babel, lalu yang terakhir pada saat setelah pembuangan Babel. Itu ada 3 masa, 3 periode. Yang pertama disebut Proto Yesaya. Nah, dipercaya inilah memang Nabi Yesaya yang menulisnya. Proto Yesaya, Yesaya yang pertama. Itu Yesaya bab 1 sampai dengan bab 39. Nah, itu dipercaya Nabi Yesaya yang menulisnya sebelum pembuangan Babel. Lalu setelah itu pada saat pembuangan Babel disebut dengan Deutero Yesaya. Nah, ini beda lagi nabinya, bukan Nabi Yesaya yang menulisnya. Nah, itu Yesaya 40 sampai dengan 55. Lalu yang berikutnya Tirto Yesaya setelah pembuangan Babel. Nah, ini beda lagi nabinya. Yaitu Yesaya bab 56 sampai dengan 66. Nah, tetapi kita tahunya Nabi Yesaya yang menulisnya. Paham ya Ibu Bapak ya? Please lagi. Tidak. Oh, puji Tuhan. Oke. Lalu saya lanjutkan ya. Demikian juga dengan Paulus, Ibu Bapak. Ya, nih ada yang disebut dengan Proto Paulinum. Nah, ini dipercaya Paulus sendiri yang nulis. Lalu ada yang disebut dengan Deutero Paulinum. Nah, ini yang nulis adalah murid-muridnya Paulus. Enggak. Proto Paulinum itu apa aja?
Proto Paulinum. Ini proto yang nulis Paulus sendiri. Ada 7. Yuk, ada yang bisa nebak? Roma, Yes, Roma 1, betul. terus Galatia ya, Kak? Galatia, oke, 2, betul. Korintus, Oke. Korintus 1 dan 2 Korintus ya Ibu ya. Halo, Ibu? Korintus iya. 1 dan 2 Korintus, iya betul, udah 4, 3 lagi. Kolose tidak. Filemon ya, Kak? Filemon betul, 5, 2 lagi. Titus, Titus bukan. Efesus, Bukan. Kak? Bukan. Tebak berhadiah nih ya. Udah 5 ya. Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, ya, Galatia, dan Filemon. Udah 5 nih. Ada 2 lagi. Timotius, Bukan. Timotius, Kak? Tesalonika. Bukan juga. Apa? Tesalonika. Tesalonika, 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika atau salah satunya? 1 Tesalonika aja deh. Siapa yang jawab itu? Kak Brady. Itu siapa yang jawab? dua-duanya. Hah? Siapa yang jawab tadi 1 Tesalonika? Cik Santi. Nah, betul. Ya, 1 Tesalonika, betul. Satu lagi. Filipi, Kak? Yes, betul, Filipi. Tinggal Ya, 7 ya. Ya. Nah, ini Paulus sendiri yang nulis. Disebut dengan Proto Paulinum. Lalu yang Deutero Paulinum, tadi udah ya, Efesus, Kolose, 2 Tesalonika. 2 Tesalonika ya, 1 Timotius, Titus. 2 Timotius, dan Titus. Cukup jelas? 5, 6. Ya, 7 Proto Paulinum dan 6 Deutero Paulinum. Nah, ini terakhir nih. Semoga nggak putus-putus. Karena ini pesan yang penting. Doakan ya, Bapak ya. Saya juga bingung nih kok putus-putus terus. Jadi nggak nyaman ya. Jika ingin mengenal Paulus secara lengkap dan memahami pengajarannya secara menyeluruh, maka orang harus membaca semua suratnya, termasuk yang ditulis oleh murid-muridnya. Mereka telah cukup lama hidup bersama Paulus, sehingga dapat memahami cara berpikir dan pandangan gurunya. Mereka pun telah menerapkan pengajaran yang telah mereka dengarkan dari Paulus untuk menanggapi persoalan yang dihadapi jemaat yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka belajar, Ibu Bapak, bagaimana caranya menanggapi persoalan. Karena kan mereka belajar dari gurunya, Paulus. Dengan demikian, gambaran tentang pribadi Paulus juga terungkap dalam surat-surat yang ditulis oleh para muridnya. Jadi jangan pernah berpikir, ini Efesus ternyata bukan Paulus yang nulis, ya nggak menarik, nggak keren. Nah, nggak seperti itu, ya, bahwa para muridnya pun banyak belajar dari Paulus, dan kalau kita ingin mengenal pribadi Paulus, harus membaca seluruh surat-suratnya, termasuk yang ditulis oleh murid-muridnya. Itu saja, Ibu Bapak. Terima kasih. Semoga kalau ada pertanyaan, kita tidak putus-putus lagi. Sekian, silakan Kak Nina. Ya. Terima kasih Kak Findes. Teman-teman, ada pertanyaan? Saya Kak. Ya, Sis Linda. Ya, tadi